Sesaat lagi Anda akan menyaksikan UKM, Usaha Kaum Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muadz yang dirahmati Allah, setelah sekian lama vakum, akhirnya program Usaha Kaum Muslimin kembali hadir untuk menyapa saudara muslim kita yang punya passion untuk menggeluti dunia usaha. Tentunya dalam program UKM, Usaha Kaum Muslimin, di mana program UKM ini merupakan wadah bagi saudara muslim kita yang mempunyai usaha sekecil apapun usaha itu. Tentunya dengan harapan para narasumber kita ini dapat memberi vibe positif berupa inspirasi terhadap sesama saudara muslim kita yang ingin mencoba membangun sebuah usaha atau bahkan sudah menjalani usaha tersebut, tapi masih membutuhkan tips, masukan, motivasi dari saudaranya yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia usaha. Di program Usaha Kaum Muslimin inilah kita harapkan dapat menjadi wadah atau tempat berbagi kisah menarik para pejuang bisnis yang syarat akan syariat Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melaksanakan peliputan, kami menjadwalkan untuk melakukan rapat produksi terlebih dahulu. Tentunya hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan liputan program UKM ini agar terencana dengan baik dan juga menyatukan persepsi tim, baik itu produser, tim kameramen, tim riset, dan seluruh kru yang terlibat dalam proses produksi program Usaha Kaum Muslimin. Berbicara tentang sebuah usaha yang sukses, tentunya ada perjalanan yang panjang dan berliku. Tidak semudah membalikan telapak tangan memang, tapi dari sebuah perjalanan, tentunya selalu ada banyak pelajaran yang kita petik. Seperti target UKM kita kali ini, yang punya banyak cerita tentang perjalanan panjang merintis usahanya. Cucu Sugianto atau Abu Hafiz, owner dari Coto Selera Rakyat. Coto Makassar Selera Rakyat bersama Cucu Sugianto. Ya. Abu Hafiz, lebih akrabnya ya? Iya, Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah khair. Saya panggil Abu Hafiz saja. Iya, boleh akrab lebih akrab. Coto Makassar Selera Rakyat ini saya yakin punya cerita panjang perjalanan saat bukan sekarang yang tiba-tiba muncul seperti ini, enggak ya? Pasti mulai dari awal. Itu bisa diceritain enggak? Dari awal mulanya gimana sih awal mula dari Coto Makassar Selera Rakyat ini? Awal mula Coto Selera Rakyat ini ana rintis di tahun 2017 akhir. Alhamdulillah sampai saat ini. Dan kenapa dinamakan Coto Selera Rakyat? Karena ana pikir harganya merakyat juga. Harganya merakyat, analoginya itu? Iya, seperti itulah kira-kira. Terus harga juga alhamdulillah dengan harga 20.000 ini saya rasa untuk kalangan karyawan, terus mungkin atau yang lainnya teman-teman, saya rasa tidak terlalu berat. Dengan porsi semangkok 20.000 ditambah insya Allah free nasi sama ketupat. Jadi porsinya itu ya lumayan lah. Lumayan untuk untuk kalangan menengah ke bawah. Seperti itu. Tapi ada dari menu banyak pilihan gitu. Contoh kayak paruto, kan biasanya kalau di Coto kan biasa begitu ya. Iya. Ada pilihan paru aja gitu, paruto gitu. Terus juga ada jantung tidak pakai hati. Ya, biasa. Atau juga mungkin tidak pakai handuk. Ngeri juga tuh. Iya, betul. Banyak ya menunya ya? Iya. Tergantung sebenarnya orderannya orang atau pesanannya orang. Kadang tidak pakai hati, yang orang bilang biasa kejam ya. Kejam banget. Ya. Tidak pakai hati. Kejam, Anda pakai hati. Satu mangkok kejam. Kejam, wah. Berarti nggak pakai hati. Tapi mayoritas orang biasa campur atau daging atau paru. Dan memang waktu anak pertama buat Coto Selera Rakyat ini memang anak coba buat inovasi baru dengan paru goreng. Dulu sempat ada yang komplain
Pak, kenapa ini ada paru gorengnya? Ini kan haknya sop saudara, gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah coba, oh ya enak juga katanya. Oh, ternyata pakai paru goreng itu enak, ternyata pakai makan coto. Jadi di mix and match ya. Itu dari apa? Resep-resep yang diatur. Tahu buat coto dari mana? Kalau yang saya tahu, antum adalah keturunan Sunda. Sunda apa itu? Sunda. Nah, kalau kakek itu orang Sumedang. Sumedang ya. Sumedang. Oh, iya. Nah, kalau mama Bugis. Bugis. Oh, dari situ berarti. Iya, nenek Bugis. Kakek Sunda, nenek Bugis. Iya. Kalau saya punya bapak sendiri orang Kolaka, Mekongga. Oh, masya Allah. Nah, tapi saya besar di keluarga Bugis sama Sunda ini, kakek. Resepnya dari mana? Resepnya itu awalnya sih karena awal jualan coto itu karena anak itu hobi makan coto dulu. Waktu masih kerja, waktu sempat beberapa bulan di Makassar, jadi anak memang suka makan coto ya, masya Allah. Jadi anak terpikir usaha apa kira-kira yang jadi sesuai hobi lah, jadi insya Allah bisa enak untuk dijalankan. Jadi resepnya itu pernah belajar sama keluarganya istri, karena kan istri kebetulan orang Makassar, ada Makassarnya. Oh iya. Jadi anak belajar Makassar. di situ. Jadi dari situlah ya. Dari situ, habis itu ditambah lagi. Harusnya bisa bikin coto lah. Ditambah lagi dengan mungkin sekarang kan sudah enak ada informasi dari YouTube, jadi bisa kita explore di situ. Explore, jadilah yang sekarang ini. Akhirnya jadi coto selera rakyat. Perjalanan demi perjalanan, saya yakin punya banyak cerita dari membangun sebuah brand yang akhirnya seperti saat ini. Coto Makassar selera rakyat. Bisa nggak diceritain story-nya gitu, yang mungkin dari awal, atau mungkin dari awal udah jualan coto, memang jualan coto, atau sebelumnya memang punya usaha lain gitu? Ya, awal mulai itu di tahun 2013. Dulu anak kan dulu bermukim di Motaha. Oh iya, tinggal di sana. Ya. Jadi kalau ditanya kampung di mana, di Motaha. Okay. Dan masya Allah sekarang sudah banyak juga yang hijrah di sana. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Terus anak hijrah ke sini, awalnya tuh anak jadi supir kantor dulu. Supir kantor? Supir kantor. Itu kantornya kantor apa? Telkomsel iya. dulu. Di provider lah ya. Oke. Nah, terus sering berjalannya waktu, anak biasa lewat sini karena klasternya kami itu lewat sini memang. Wah, kayaknya tempatnya di sini bagus, ini kan masih hutan-hutan semua dulu. Masih belum banyak teman-teman yang jualan di sini, belum. Jadi pada saat itu anak punya keterampilan dari nenek, karena nenek dulu pernah jualan cendol. Jadi anak pernah merintis awal itu di cendol dulu. Namanya cendol bone. Cendol bone. Cendol bone. Bugis ya? Ya, Bugis. Setelah berjalannya waktu, mulai meningkat. Alhamdulillah sudah mulai buat tempat ini. Tapi dulu belum coto, belum, masih cendol. Ya ini lagi untuk pelaku usaha. Ya, anak bahayanya riba. Dulu anak belum paham sama sekali tentang bahayanya riba itu. Jadi usaha maju, tiba-tiba jatuh. Bangkit lagi, jatuh lagi, sampai anak menikah. Terus menikah berapa tahun, terus punya anak. Terus ini anak juga sakit-sakitan, istri juga begitu. Di situ mulai jatuh bangun usaha. Di situ. Usahanya yang jatuh bangun itu sebelum coto Makassar. Iya, mulai ini, cendol. Itu cendol ya? Cendol. Selain cendol, apa lagi? Dulu sempat jualan es buah, sempat jualan nasi kuning juga pernah. Nasi kuning juga pernah. Coba cari peluang-peluang yang yang kira-kira bisa. Itu tahun berapa? Itu di 2015, 2016. Jualannya daerah sini? Iya, atau di sini, masih daerah di sini. Ya? Iya, masih di sini. Oke. Sampai pernah itu sama sekali tidak ada pemasukan, tidak ada. Dalam sehari atau dalam itu dalam kurun waktu sekitar 5 sampai 6 bulan karena pelebaran jalan. Jadi ya, dampak dari pelebaran jalan pada saat itu. Dan tentunya Anda juga berpikir kenapa sampai lama, padahal biasanya pengerjaan jalan kan paling makan waktu 2 sampai 3 bulan. Oke. Itu jualan es cendol atau udah jualan coto waktu itu? Belum jualan coto, masih cendol. Masih es cendol ya? Masih cendol. Iya, karena kalau misalnya pelebaran jalan otomatis debu banyak ya. Iya, mulai di situ mulai jatuh, sampai anak pernah tulis itu di dinding terancam bangkrut gitu.
Sering berjalannya waktu anak apa namanya buka YouTube, terus dengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah, masya Allah beliau. Kenapa sih apa namanya selama usaha ini jatuh terus, terus anak sakit-sakitan, istri sakit-sakitan. Ternyata disitulah bahayanya riba. Subhanallah. Ya mungkin untuk teman-teman apa namanya pelaku usaha, ya mungkin sedikit banyak ada mungkin yang sukses dengan itu, dengan bergelut di riba mungkin apa namanya. Anak sempat cari informasi kenapa bisa orang kafir itu berkembang usahanya, sementara mereka melakukan dosa-dosa besar, termasuk riba itu. Ternyata itu bahayanya istirot ya. Tapi alhamdulillah anak bersyukur dengan Allah memberikan cobaan itu, ujian itu, anak bisa apa namanya sadar dengan bahayanya riba itu. Jadi itu masa terpuruk ya saat itu ya, masa-masa dimana mungkin buat usaha, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, itu sampai berapa kali tuh? Ya kurang lebih nggak mungkin terhitung. nggak terhitung lah. Kadang ya masya Allah tiba-tiba banyak tapi habis itu jatuh lagi, sepi lagi. Cobanya luar biasa. Pada saat itu ketika apa namanya mendengar ceramah di YouTube itu, jadi anak langsung berpikir, wah kayaknya selama ini anak salah langkah. Jadi pada saat itu anak mulai jual semua aset yang ada seperti kayak kulkas, televisi, handphone. Yang anak sisakan itu tinggal kompor sama motor itu saja. Kompor sama motor. Sama motor. Kenapa harus kompor sama motor? Karena kompor untuk tempat mengolahnya apa namanya, dan motor untuk memasarkan, untuk membeli produk produksian dan lain-lain. Yang lain untuk ke pasar, hanya itu. Sampai tempat tidur pun anak pernah jual. Jadi kita hanya apa namanya beralaskan tikar saja. Nah, sampaikan sama istri sabar. Insya Allah ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang halal. Itu proses hijrah. Ya, proses hijrah di mulai tahun berapa ya kalau boleh tahu? Itu 2017 akhir. 2017 menuju 2018. Dan zaman itu sudah punya anak atau baru satu anak? Satu anak. Alhamdulillah. Dari perjalanan panjang usaha membangun, jatuh, membangun, jatuh lagi, membangun, jatuh lagi, dan akhirnya sadar gitu. Bahwa ini mungkin ada yang salah gitu ya. Kenapa bisa tiba-tiba langsung terpikir atau mungkin jalan cerita yang mengantar antum membuat sebuah brand yang sekarang alhamdulillah seperti ini, Coto Makassar Selera Rakyat. Itu gimana ceritanya? Ya, awal mulai bangun brand Coto Selera Rakyat yang itu tadi apa namanya karena harganya merakyat juga. Insya Allah rasanya juga merakyat. Ya. Lebih banyak yang peminat. Banyak peminat. Di awal Ana merintis itu Coto Selera Rakyat, yang pertama Ana minta ridho sama orang tua, sama ibu, karena saya punya bapak sudah meninggal dunia. Jadi pada saat memulai dulu juga Ana ingat jatuh bangun, nah itu juga mungkin ada mungkin sedikit banyak dosa kepada orang tua, apalagi ibu. Jadi waktu itu anak masih ingat sekali, itu habis Ramadan. Jadi pas juga momennya, sesinya. Jadi anak datang sama mama ya. Terus apa namanya minta ridhonya, bilang, "Mak, saya rencana mau buka coto ini, konsepnya seperti ini. Saya mohon apa namanya kita punya ridho, doa." Saya bilang, karena selama ini saya usaha itu jatuh terus. Saya mungkin ada kesalahan, saya bilang, dan pastinya seperti itu karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Jadi alhamdulillah di situ, masya Allah. Ya, itulah teman-teman sekalian, mungkin apa namanya jangan kita pernah lupakan orang tua. Jangan pernah kita lupakan jasa-jasa orang tua. Sejelek apapun orang tua kita, ya harus kita hormati, kita muliakan. Karena kita tidak bisa sampai saat ini kalau tidak ada orang tua.
Jadi memang niatnya pada saya itu supaya bisa bukan membanggakan, tapi setidaknya bisa memberikan kewajiban kita anak kepada orang tua sebagai anak nafkah kepada orang tua. Bagaimana cara kita memberikan nafkah kalau kita tidak punya penghasilan seperti itu. Jadi pada saat itu minta restu kepada ibu ya, yang tadinya ibu. mungkin Ya, karena saya tinggal ibu dan ibu. Ayah sudah meninggal dan akhirnya diberi restu dan jadilah. Iya, alhamdulillah anak mulai bangkit di situ. Dan alhamdulillah sedikit pun tidak pernah ada kendala selama meninggalkan riba, terus meminta restu dari orang tua, terus kita ikhtiar juga. Kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Kita yang penting tobat dulu, urusan terjerumus itu belakangan. Yang penting kita berusaha dulu, kuatkan, yakinkan diri supaya tidak terjerumus lagi. Alhamdulillah sampai bisa berdiri seperti ini. Di awal-awal merintis ada juga alhamdulillah saya punya adik. Nah, adik-adik yang selalu mendukung. Istri juga begitu. Orang tua lebih-lebih. Alhamdulillah bisa sampai bertahan sampai saat ini. Oke. Kalau ngomongin perjalanan ya pasti punya banyak cerita dan orang tua akhirnya merestui dan akhirnya jadilah Coto Selera Rakyat. Tapi selama menjalani usaha Coto Makassar Selera Rakyat ini dari 2017 ya kalau nggak salah. 2017. Memulai itu ya. Saya yakin pada saat memulai juga banyak kendala. Tidak serta-merta mulai buka lapak terus ada produk jual laku. Betul. Ada produk jual laku. Ini saya yakin mungkin tidak semudah itu gitu. Ada petikan cerita nggak di balik itu yang bisa bagi di sini? Ya, yang terutama dalam masalah ini masalah pemasaran biasa. Jadi saya juga sempat konsul sama teman-teman yang sudah yang sudah lama usaha. Minta saran, minta masukan. Alhamdulillah dibilang coba kalau bisa iklannya itu besar. Jadi ininya besar terus harganya itu muncul. Ditampilkan. Karena supaya bisa mengukur kantong sendiri. Begitu. Untuk ketika ada orang kita tidak tahu harganya berapa di situ. Jadi kalau harga sudah tertera di luar, insya Allah mereka sudah bisa mengukur kantong mereka. Jadi pas lewat, 20.000 masih ada. Iya, masih ada, masih bisa. Kalau masuk masih bertanya-tanya ya. Sebelum ada harga di berapa sih? Oke. Nah itu punya ini nggak strategi tersendiri nggak pada saat itu? Untuk mengembangkan Coto Makassar Selera Rakyat ini dari penjualan di awal-awal ada nggak yang misalnya sehari itu ternyata nggak ada yang laku sama sekali? Alhamdulillah kalau selama jualan tidak pernah sampai tidak laku sama sekali. Cuma kan di awal-awal itu memang yang namanya kita merintis butuh proses. Di awal-awal itu sekitar 30 mangkok. Mulai berkembang, kita tingkatkan pelayanan juga. Nah, terus jangan jangan terlalu mahal senyum. Itu salah satu service customer ya. Jadi harus menerima dengan senyuman. Karena senyum juga sedekah insya Allah ya. Dan selalu menerima saran dari customer supaya kita bisa benahi lagi, evaluasi lagi apa kira-kira yang perlu dibenahi. Tadi kan sempat cerita masa terpuruk itu dari riba gitu. Riba di mungkin sampai kalau boleh tahu sampai berapa juta pinjaman di bank waktu itu? Pada saat itu pada saat sudah tahu terjerumus, jadi anak sempat kalkulasi total hutang yang harus dibayarkan pada saat itu sekitar 80 juta. 80 juta. Pada saat itu sudah hijrah? Belum hijrah, baru awal-awal. Awal-awal belajar gitu ya. Sekitar 80 juta. Nah, akhirnya rencana untuk berhenti atau gimana?
awal itu ingin berhenti, ingin terbebas dari apa namanya riba itu. Iya. Jadi anak apa namanya jual apa namanya tadi sempat jual kulkas, jual televisi, jual apa yang bisa jadi uang Dan itu untuk bayar itu. Dan selalu anak selalu berdoa, ya Allah, semoga anak cepat melunasi hutang-hutang ini. Seperti itu. Dan Allah memberikan jeda waktu untuk melunasi hutang itu dalam berapa tahun? Alhamdulillah, waktu masih terjerumus ke riba, itu bayarnya setengah mati sekali. Sulit sekali. Sulit. Apa saja kendalanya waktu itu? Ya mungkin apa namanya karena kurangnya omset, terus istri juga sakit-sakitan, anak juga sakit-sakitan. Jadi otomatis biaya yang untuk membayar hutang itu lari ke biaya tak terduga yang tadi. Seperti itu. Akhirnya nggak jadi-jadi bayar nggak jadi-jadi. Bahkan sampai pernah kolektor datang apa segala macam. Apalagi kalau hutangnya bakal bertambah. Iya. Ya otomatis dulu ya bertambah lagi, minjem lagi. Tapi setelah alhamdulillah apa namanya anak belajar pelan-pelan sedikit-sedikit. Jadi anak berdoa, ya Allah, tolong lunaskan hutangnya anak, seperti itu. Anak ingin terbebas dari riba. Alhamdulillah itu dalam kurun 1 tahun tidak sampai 80 juta itu langsung lunas. Masya Allah. Tidak sampai 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Hanya 12 bulan? Tidak sampai. Mungkin ada kurun waktu sekitar 10 bulanan kayaknya. Dan itu tidak melakukan pinjaman tidak, yang sama sekali non riba misalnya gitu kan, atau tidak melakukan pinjaman di tempat lain, tidak. Tidak ya? Tidak. Murni dari hasil jualan. Coto Selera Rakyat. Masya Allah. Jadi memang anak yakin betul karena perkataan Nabi tadi, barang siapa yang meninggalkan yang haram, Allah akan gantikan dengan yang halal. Dan itu harus kita yakini seperti itu. Dan itu terjadi ya? Terjadi, Masya Allah. Jadi alhamdulillah bukan cuma anak, ke keluarga juga anak terapkan seperti itu. Kata tante juga seperti itu ketika masalah riba itu anak jelaskan. Alhamdulillah beliau sudah mulai terlepas. Bukan sudah terlepas, tapi alhamdulillah sudah. Kok bisa di awal-awal itu hutangnya juga terlilit. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal sedikit lagi terlepas. Padahal tidak sampai juga, belum terlalu lama waktunya. Insya Allah ya. Ini cerita yang Masya Allah. Semoga ini bermanfaat pastinya. Keluar dari riba itu begitu sulitnya gitu. Dan akhirnya antum bisa keluar dengan cara tidak meminjam atau tidak mungkin melakukan pinjaman lain, hanya dengan cara mencicil mungkin dari omset atau keuntungan dari Coto Selera Rakyat ini. Itu Masya Allah sebuah pertolongan dari Allah banget itu kan. Dan di masa itu memang itu kemudahannya itu datang seperti apa gitu? Contoh salah satu momennya aja mungkin. Biasa kemudahannya gitu. Ada biasa orang order tiba-tiba banyak. Ini proyekan gitu ya. Misal ada acara misalnya, termasuk ini Aisyah Center, Masya Allah. Masya Allah. Aisyah Center tuh biasa mesan banyak. Cendol juga dulu kan masih ada cendol sempat saya buat. Tapi alhamdulillah sekarang cendol itu di edisinya nanti di Ramadan saja. Tapi tetap ada itu. Karena itu adalah pionir daripada core bisnis dari Abu Hafiz ya. Iya. Cendol ya. Masih tetap ada. Masih ada. Nggak dijual setiap hari. Tidak. Limited edition. Limited edition khusus Ramadan saja. Oke. Dan itu yang menjadi kemudahan ketika antum terpuruk waktu itu dengan hutang dari riba gitu kan. Dan beberapa kemudahan itu akhirnya muncul gitu. Itu secara ini gimana rasanya gitu pada saat mendapat itu? Wah, ini pasti senang sekali ya rasanya. Masya Allah, bersyukur sekali alhamdulillah karena Allah pahamkan kita, selamatkan kita dari perkara tersebut. Berarti Allah memang masih sayang sama kita. Alhamdulillah anak bersyukur sekali karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Dengan cobaan tersebut, jadi hikmahnya luar biasa. Insya Allah. Antum kan tadi juga sempat bilang kalau di masa
yang terpuruk itu anak sakit, tiba-tiba lagi istri yang sakit gitu, akhirnya duit-duitnya ya mungkin yang tadinya mau dibayarin utang, akhirnya masuk ke biaya berobat lagi, gitu. Nah, akhirnya kalau sekarang ini, maksudnya di masa sekarang itu apakah sudah tidak ada hal-hal yang seperti itu yang antum merasa? Kalau saat ini alhamdulillah, untuk sampai saat ini semoga Allah selalu melindungi kita semua. Alhamdulillah untuk saat ini. Paling kalau sakit, ya paling sakit-sakit ya. Maksudnya lagi nih, di momen pada saat masih melakukan ribawi, transaksi ribawi, dan di saat antum meninggalkan transaksi ribawi itu, gimana perbedaannya? Wah, yang antum merasa? Jauh sekali. Berbeda mungkin dari segi keberkahan kayak. Iya. Alhamdulillah jarang sakit, iya. Gitu ya. Masya Allah. Sakit terus, pokoknya tidak ibadah juga tidak enak. Dulu hanya paling kalau ibadah paling hanya sebatas itu saja. Padahal dulu kalau mau dipikir mencarinya dari pagi sampai malam. Kalau mungkin dibilang kita yang paling capek, begitu kita yang paling, tapi tidak ada sama sekali. Tidak ada yang kelihatan, mungkin karena Allah cabut keberkahannya di situ, jadi tapi alhamdulillah ini sedikit, apalagi biasa teman-teman bilang 20.000 ada jika untungnya, begitu. Nilai 20.000 ini menurut sebagian orang ya, bukan sebagian tapi menurut banyak orang ini kalau untuk ukuran coto dengan produk yang berbahan dasar daging, belum bumbu-bumbu, terus juga hal-hal yang lain yang mendukung untuk produksian coto itu 20.000 jarang-jarang loh coto yang mungkin memberikan harga 20.000. Itu gimana? Dapat margin nggak dari situ? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat ya? Dapat, karena yang kita pikirkan ini omset ya, omset. Jadi memang di awal-awal memang untungnya sedikit memang, tapi kalau insya Allah kalau semakin banyak omset, insya Allah semakin banyak keuntungan. Dan alhamdulillah dengan yang sedikit itu kalau kita bersyukur, insya Allah akan tambahkan akan nambah ya. Betul. Poin pentingnya itu. Jadi terkadang orang bilang wah ini kenapa segini, ya tidak bersyukur. Jadi ya jadi memang penting sekali di situ kita bersyukur, insya Allah tambahkan. Insya Allah tambahkan. Kalau semakin sering kita bersyukur ya semakin ditambahkan nikmatnya ya. Nikmatnya. Jadi 20.000 itu kecil memang, tapi kalau banyak ya besar juga. Betul. Sama juga amalan gitu ya. Kalau walaupun amalannya kecil, tapi kalau rutinitas dilakukan ya insya Allah. Iya. Masya Allah. Betul. Ada satu hal yang mungkin menarik di setiap produk ketika kita datang atau mengunjungi sebuah warung makan mungkin, atau juga mungkin produk-produk yang lain lah, ada yang menjadi nilai plus atau value dari produk tersebut. Kalau dari Coto Makassar Selera Rakyat, apa yang membuat orang-orang itu pilih Coto Makassar Selera Rakyat saja, yaitu enak ininya misalnya, atau dia tuh terjangkau atau gimana? Itu iya, mungkin dari yang pertama itu terkadang kita konsumen pasti melihat harga dulu ya. Biasa harga dulu. Habis itu yang kedua rasa. Rasa sih ya tergantung sih dari lidahnya seseorang toh. Tapi kalau harganya sudah oke, cocok, rasanya juga sudah masya Allah cocok, insya Allah. Terus porsinya juga ya, itu yang menentukan. Karena kan di Coto Selera Rakyat ini kita nasi sama ketupatnya itu gratis. Oh gitu. Jadi anak pernah 20.000 itu gratis ketupat? Iya, gratis ketupat. Gratis nasi juga? Gratis nasi juga. Masya Allah, nggak gratis coto? Cotonya bayar. Masya Allah, gratis, serba gratis dong ya? Iya, gratis nasi. Gratis nasi, gratis ketupat. Nah dulu pernah nasi itu suduhkan di piring dulu. Cuman anak lihat kayaknya kasihan sih orang yang masih mau nambah. Terus kadang ada juga yang sisa. Biasa ada sebagian orang yang tidak terlalu kuat makan, jadi mereka sisakan itu mubazir juga. Jadi anak pakai konsep ya seperti itu. Nanti mereka ambil sendiri supaya sesuai kebutuhan, sesuai selera itu. Sesuai kebutuhan perut. Jadi alhamdulillah tidak mubazir.
Itu juga mungkin mencegah mubazir itu iya, ya. betul. Dengan cara itu. Dan- oh, jadi sesuai kebutuhan. Kalau misalnya tidak dibatasi ya? Iya, tidak dibatasi. Jadi kalau mau nambah silakan nambah, enggak apa-apa insyaallah. Masya Allah. Jadi apa namanya? Karena insyaallah saling menutupi semua. Mm-mm. Dan yang paling terpenting itu kan bisa dibilang juga sedekah buat Masya Allah. insyaallah ada keberkahan di situ. Masya Allah. Dan alhamdulillah untungnya sudah ada juga, terus sedekahnya juga ada Masya insyaallah. Allah. Jadi Ini muslim yang cerdas nih kalau kayak gini ya. Sedekah jalan, Iya, profit juga jalan, aktivitas jalan, jualan juga jalan. Masya Allah. Saya melihat di sebelah kanan ada es jeruk pras, pras. SR, selera rakyat juga ya? Iya. Atau seger bener? SB dong ya? Es jeruk pras SR. Saya dapat bocoran kalau katanya ini juga salah satu yang membantu omset atau gimana, atau mungkin salah satu yang membantu omset di kala pandemi. Itu benar atau gimana ceritanya oh ya, tentang di pandemi ya salah jeruk pras satu ini? alhamdulillah waktu pandemi itu kan semua pelaku usaha itu mengalami penurunan omset pada saat itu. Ya, mungkin karena penghasilan atau pendapatan Ya. daerah mulai menurun. Nah, Betul. jadi Jadi itu berpengaruh besar juga Berpengaruh besar. terhadap Coto Makassar Selera iya. Rakyat. Alhamdulillah pada saat itu kita penurunan omset itu sekitar 40 sampai 50%. Subhanallah. Pada saat itu, 40 tapi sampai kita tetap bersyukur. Jadi setiap juga musibah yang kita dapati kita selalu bersyukur. Alhamdulillah, karena kenapa pada saat itu kita masih sehat. Nah, iya. Itu yang paling utama, kita masih sehat, masih bisa beribadah, Nah, dan masih bisa jualan juga pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu Coto Selera Rakyat itu memiliki 12 karyawan pada saat pandemi. pandemi itu 12 karyawan. 12 karyawan. Jadi saya sempat briefing sama anak-anak. Saya katakan, apakah kita pengurangan karyawan atau kita mengadakan pemotongan gaji? Nah, iya. Nah, Jadi akhirnya solusinya gimana? solusinya anak-anak juga pada saat itu tidak mau pulang juga karena terpikir juga kasihan juga orang tua di sana. Dan anak juga sih sebenarnya berpikir, tapi insya Allah anak yakin setiap manusia itu punya rezeki masing-masing. Jadi kita putuskan pada saat itu, Bismillah kita jalan dengan pemotongan gaji 50%. 50%. Jadi anak coba cari berdoa, minta petunjuk kira-kira apa yang bisa bisa menopang anak-anak ini gajinya, karena memang penurunan omset 50% itu luar biasa. Jadi anak terpikir coba es jeruk, karena pada saat pandemi itu orang butuh vitamin C yang lebih cerdas ya. Oke. Jadi anak coba survei harga jeruk berapa, terus kira-kira supaya harganya juga tidak terlalu berat untuk apalagi di masa pandemi. Jadi anak hitung-hitung alhamdulillah bisa dijualan dengan harga Rp5.000. Ya. Dengan harga Rp5.000 ya. Rp5.000. Rp5.000 sudah bisa mengambil manfaat dari vitamin C-nya di masa pandemi itu. Iya, betul. Dan lakunya laku keras waktu itu. Masya Allah. Memang di awal-awal menopang. Iya. Memang awal-awal adik-adik juga sempat pesimis, karena modalnya lumayan besar. Ya. Karena karena kan ini dipajang jeruknya. Ya. Jadi satu kali pajang ini 50 kilo. Masya Allah. 50 kilo. Dan 50 kilo itu untuk nominal harganya itu berapa? Dia tuh pada saat itu per kilonya itu kalau tidak salah 8 sampai 10.000 kalau tidak salah pada saat itu. Iya. Jadi anak langsung ambil ke langsung ambil ke petani itu pada saat itu. Jadi awal-awal itu laku berapa ya? Mungkin sekitar 18 atau 20 gelas. Alhamdulillah. Tapi kesini sudah mulai dikenal, apalagi sudah ada coto. Jadi ya mulai. Jadi berkolaborasi ya. Iya, habis betul. makan yang berlemak, minumnya minum. yang vitamin C atau yang C. kecut-kecut gitu ya. Allah. Jadi pasangan. Jadi pasangan yang apik gitu. Dan akhirnya sekarang ya terus berjalan. Iya, Masya Walaupun Allah. dia mungkin lahir di masa pandemi. Pandeminya insya Allah berakhir. Dia tetap berjalan. Alhamdulillah. Omset saat ini kalau untuk bulan ini menopang berapa persen kira-kira dari omset keseluruhan, dia menyumbangkan berapa persen untuk
Kalau dari omset kalau bulan ini yang saya hitung-hitung per hari saja, per hari. Kalau per hari yang penjualan paling banyak selama musim panas ini itu bisa sampai 200 gelas. 200 gelas. 200 gelas. Masya Allah. Tapi kalau dirata-ratakan bisa sampai 100 gelas per hari. 100 sampai 100. Rata-rata per hari lah ya. Per hari. Masya Allah, tidak disangka juga. Masya Allah. Nah, selama perjalanan merintis usaha Coto Makassar Selera Rakyat, tentunya seperti yang kita dengar tadi udah banyak cerita, udah banyak pengalaman. Mungkin ada satu atau dua hal yang pengen diberikan ke pendengar Radio Muas atau juga mungkin pemirsa Muas TV yang sementara menyaksikan usaha kaum muslimin. Ada nggak? Tips dan ya mungkin kalau untuk yang teman-teman sekalian yang baru memulai usaha, apalagi ikhwah biasa yang hijrah dari pekerjaan yang yang dilarang. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang secara syariat itu nggak boleh gitu kan. Tapi di masyarakat umum itu boleh-boleh aja, saja gitu kan. Nah, hal tersebut yang banyak membuat teman-teman akhirnya beralih ke dunia usaha. Teman-teman yang sudah hijrah atau mengenal sunnah. Ada nggak yang pengen yang bisa antum sampaikan secara motivasi mungkin atau tips dan trik mungkin? Ya, yang pertama itu mungkin yang paling tepat itu berdoa dulu. Nah, ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu kita berdoa dulu. Berdoa. Apalagi kalau kita mau mulai usaha, mungkin kita berdoa minta petunjuk kira-kira apa. Dan kita harus lihat juga potensi yang mana kita bisa kembangkan dari dirinya kita. Terus yang kedua mungkin penguasaan produk. Jadi ketika orang bisa bertanya ini apa, ya kita bisa jelaskan. Oh ini seperti Coto itu bagaimana, ini apa keunggulan dari produk ini? Atau ini misalkan ada paru gorengnya, ada rasanya, rasa paru gorengnya itu ketika dimakan kan krenyes gitu, karena digoreng, paru gorengnya itu agak garing. Itu termasuk tips-tips untuk supaya produknya kita beda dengan yang lain. Terus penguasaan produk, habis itu jalur distribusi juga. Jalur distribusi ya. Jalur distribusi. Jadi ketika es jeruk ini kita sudah mulai jualan, kita harus cari jalur distribusi. Karena kenapa? Ketika tidak ada jalur distribusi, jeruknya mau ambil di mana? Nggak ada stok ya. Stok. Jadi kita harus cari kira-kira kalau di tempat satu tidak ada tempat yang lain. Jadi insya Allah untuk meminimalisir biasa usaha-usaha macet itu gara-gara tidak ada bahan yang mau diolah atau apa, itu kita perlu pikirkan. Harus jeli melihat yang mana sih supplier ini, gitu, di mana sih tempatnya supplier ini, di mana yang murah mungkin. Ya betul. Jadi kita bisa di mana yang harganya murah dengan kualitas yang sama. Kualitas yang sama gitu. Dan tentunya amanah. Itu yang paling penting. Ada lagi? Kayaknya mungkin cukup itu saja. Saja. Itu yang paling penting, itu berdoa juga. Berdoa. Terus ini yang terakhir mungkin. Apa tuh? Teknik pemasaran. Itu paling penting. Iklannya juga. Atau alhamdulillah sekarang banyak media sosial yang bisa digunakan. Terus rasa juga kita utamakan. Jadi jangan kita egois dengan, kan terkadang orang biasa dibilang pasti enak. Wah, itu kan belum pasti enak. Pasti enak. Kalau insya Allah enak itu mungkin cocok ya. Cocok. Jadi berbahaya sekali kalau bilang pasti enak, karena belum tentu orang, karena selera itu beda-beda. Berbeda-beda, betul. Oke. Kayaknya saya rasa itu saja mungkin. Oke. Dari perjalanan ini tentunya di Coto Makassar Selera Rakyat pasti punya banyak referensi gitu. Referensi tadi mungkin antum sempat bilang dari YouTube gitu. Nah, ada juga yang bahkan pelaku usaha yang sangat rajin mendatangi seminar gitu dan lain-lain. Kalau antum sendiri itu proses-proses pembelajaran itu dari mana? Kalau proses-proses pembelajaran itu ya mungkin dari kalau ikut seminar belum pernah. Belum pernah ikut seminar. Tapi bisa lihat situasi saja. Learning by doing atau betul, lihat situasi, habis itu kira-kira
tempat juga atau kita sesuaikan toh. Di mana kita kira-kira di sini bisa tidak kita jualan toh. Jadi kayak ini Sari Laut ada kafe. Saya rasa pada saat bisa memilih tempat yang kira-kira bisa tempat yang strategis dan cocok ya, untuk jualan seperti itu. Saya rasa itu saja. Oke, Toyib, Cucu Sugianto atau lebih akrab di sapa Abu Hafiz, pemilik dari usaha warung makan Coto Makassar Selera Rakyat. Terima kasih banyak kesempatannya untuk kita ngobrol-ngobrol, bisa sharing di usaha kaum muslimin. Semoga bermanfaat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebagai closing statement untuk pemirsa Muat TV dan juga pendengar Radio Muat. Untuk pemirsa Muat TV dan Radio Muat, mungkin sedikit masukan dari anak. Jadi ketika kita memulai suatu usaha, tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk, bimbingan, karena sesungguhnya kita ini sangat lemah, sangat lemah. Terus yang kedua, untuk memulai itu kita jauhi perkara-perkara yang haram, apalagi untuk yang memulai dengan perkara yang riba, wah itu sangat bisa menghancurkan nantinya. Karena Anda mengalami sendiri dari mulai merintis, jatuh bangun itu berasalkan dari perkara yang riba pada saat itu. Dan setelah meninggalkan riba, alhamdulillah sempat terpuruk. Waktu dulu masih bergelut di riba, alhamdulillah setelah meninggalkan riba, alhamdulillah bisa bangkit lagi, bisa sampai saat ini berkembang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai sekarang Coto Selera Rakyat masih ada sampai saat ini. Saya Abu Hafiz, owner Coto Makassar Selera Rakyat. Untuk UKM, usaha kaum muslimin, jazakumullah khairan.